Halo guys, kembali lagi nih sama gue Randy. Nah, kali ini kita balik ke konten yang namanya Police Review. Tetapi kali ini gue nggak sendiri guys. Kali ini gue ditemenin sama salah satu partner gue yang ada di Bali, yaitu Bro Jimmy. Gue mau nyambut dulu, Bro Jimmy. Hai Randy, apa kabar Randy? Waduh, kali ini gue nggak sendiri guys. Kali ini ada teman gue yang dari Bali nih, yang suddenly pengen diskusi nih tentang Police Review. Kebetulan Bro Jimmy ini sempat dapat info ya dari teman atau dari mana, Jim? Dari teman bro. Oh, dari teman bahwa dia sempat dapat polisnya. Gimana? Coba mungkin bisa dicerita sedikit gimana? Oke, jadi temanku ini dulu teman di background di konstruksi gitu ya. Terus kita sempat ngobrol tentang perencanaan keuangan, cara ngatur uang dan sebagainya. And then dia ini kan seorang ayah, ya kan, dengan 2 anak, ya kan. Nah, suami istri bekerja. Terus ngobrol-ngobrol bilang, kamu anakmu masih kecil, kamu planningnya kamu untuk nyiapin pendidikan anakmu gimana? Nah, dia cerita. Jadi dia selama ini bilang, aku nyiapin pendidikan anak, persiapan pendidikan anak itu melalui asuransi. Terus aku mulai mikir, loh, melalui asuransi, apa kamu nggak keliru menyiapin pendidikan anak melalui asuransi? Nah, terus dia cerita banyak, bilang, oh iya dulu pada waktu masih anakku kecil, aku buatin. Ya kan, tepatnya istriku yang buatin. Nah, biasa tuh orang di dunia konstruksi bro, itu fokusnya apa yang aku alamin, padahal mereka sibuk bekerja, mereka nggak tahu apa detailnya. Yang penting ya udah tahu beres ya, kayak macamnya di proyek gitu ya. Udah kalau ada mandor subkon sudah beres gitu, nggak belajarin detailnya gitu loh. Yang penting gitu. yang penting aku udah siapin gitu tanpa harus tahu isi dalam polisnya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi dia berpikir hanya dengan melakukan seperti itu, PR-nya sudah selesai. Nah, kemudian pembicaraan berlanjut lah. Nanya, loh kamu anaknya umur berapa dan sebagainya ya. Kemudian coba asumsi kamu sekolah di mana, aku hitungkan. Terus bilang, ini loh dana pendidikan yang kamu butuhkan seperti ini. Setelah kita hitungkan inflasi dan sebagainya. And then bilang, coba deh kamu lihat rencana pendidikanmu seperti apa. Dikeluarin semua, salah satunya kan tentu adalah polis yang dia punya, yang dia anggap itu sebagai media untuk dia menyiapin pendidikan anaknya. Okay. Ternyata setelah itu bilang, bro, ini ceritanya kok berbeda dari yang kamu punya gitu. Oke, nah nanti itu kita masuk ke sesi nanti. Cuman kalau boleh sedikit cerita, mungkin secara background dari temen lu ya Jim ya, itu secara financial seperti apa, lalu secara bisnis seperti apa. Jadi kan kita sama-sama tahu bahwa nanti akan bahas isi polis ini, apakah sejumlah premi atau dengan dia menyisihkan sebesar ini, apakah sudah cukup atau sesuai dengan kebutuhan dia nanti pendidikannya. Wah, luar biasa. Kalau Randy itu yang indah sekali kalau. Jadi gini, ceritanya cukup menarik ya. Background temanku ini kebetulan dia profesional ya. Dia di profesional dari satu perusahaan. Awalnya ya namanya di dunia orang proyek itu duit tuh gampang bro, gitu ya. Duit tuh terlalu gampang, ya kan, sehingga kadang di cara ngelolanya tuh ya karena duitnya datang apa isi come isi go gitu ya Ren ya. Sultan. Nah, istrinya juga kebetulan adalah profesional juga di salah satu perusahaan multinasional. Oke. Kemudian setelah bincang-bincang ternyata ya siklus kehidupan lah ya. Dia tidak lagi di dalam bisnis profesional, dia tidak menjadi profesional ya. Akhirnya dia memutuskan untuk berdikari ya. Dan disitulah mulai terjangan finansialnya dia mulai terjadi gitu loh. Nah, setelah itu dibedah semua, ada hal-hal yang sebenarnya kurang tepat gitu Ren. Bro, ngomong-ngomong tadi sebut dikari apaan ya? Berdiri di atas kaki sendiri bro. Oh gitu. Ya, mandiri. Sebenarnya gue tahu jawabannya, cuma kan gue perlu klarifikasi nih supaya yang nonton nanti tahu gitu loh. Itu hebatnya kamu Ren, aku kadang-kadang lupa. Oke, kita langsung aja supaya nggak lama. Ya, kita langsung aja lihat ini polis yang sudah di info dan sudah diberikan oleh pihak nasabah. Dan ini mau di-clear dulu bahwa nanti di konten ini saya dengan Bro Jimmy ya, gua dengan Bro Jimmy tidak akan menjelekkan perusahaan, tetapi kita lebih akan berdiskusi tentang apakah polis ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah atau seharusnya ada perubahan atau update ya. Yuk kita langsung aja kita lihat ya. Oke. Oke, Jim. Ini Jim.
Ya. Ya. Ini mungkin nanti bakal tak zoom ya, mungkin buat teman-teman kalau saya kata nggak kelihatan ya. Jadi di dalam apa namanya foto isi polis ini logo perusahaan sudah gua hilangkan supaya tidak menyalahi aturan penggunaan logo tanpa izin. Lalu tetapi programnya tetap akan gua share ya supaya teman-teman juga bisa belajar ya. Jadi kita mulai dari mana nih Jim? Oke. Jadi kebetulan pemegang polis ini adalah istrinya ya. Pemegang polisnya atas nama istrinya, dengan yang tertanggung adalah anaknya. Oke, jadi istilah pemegang polis dan tertanggung clear ya bro ya. Yang di atas tuh, yang di blur tuh adalah pemegang polisnya adalah ya. Ya, ini gua centang merah ya. Lalu di sini adalah yang tertanggung yang di bawahnya tuh adalah anaknya. Oke, ini adalah anak nih, gua bilang anak. Nah, oke. Ini adalah ibunya. Oke. Nah, jadi setelah ngobrol-ngobrol sama temanku Ren, awalnya mereka membuat ini adalah tujuannya untuk penyiapan pendidikan anaknya, untuk kuliah anaknya. Okay. Nah, ternyata di sini dari konsep itu aja sudah terlihat ada sesuatu yang keliru. Tunggu. Kamu ngelihat dari mana nih, pelan-pelan nih? Lihatnya dari mana nih? Nah, jadi kalau Randy boleh lihat itu di macam asuransinya, itu adalah intinya adalah asuransi jiwa, ya kan? Nah, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu dari preminya. Premi yang dikeluarkan itu di sini kalau teman-teman bisa lihat adalah 5 juta per bulan ya nih ya Jim ya. Sorry, itu kayaknya dalam tahunan kan? Oh, ini tahunan. Oke, berarti 5 juta per tahun. Dari 5 juta ini di dalamnya adalah nih kalau teman-teman bisa lihat 4 juta ini adalah premi proteksi seperti yang video-video sebelumnya. Lalu investasinya ada 1 juta nih guys. Nah, betul. Oke. Nah, betul. Berarti kita bisa tahu bahwa polis ini preminya 5 juta dan di dalam 5 juta itu sudah include 4 juta proteksi dan 1 juta investasi ya? Iya. Oke. Jadi beberapa hal yang ini adalah misunderstanding-nya dari klien adalah pertama mereka berpikir bahwa ini hanya menyiapkan selama 10 tahun karena di situ ada tertulis adalah jangka waktu pembayaran. Oke, ini dia. Oke, ini gua centang nih. Nah, di situ juga bias yang pertama. Biasanya jadi dia berpikir hanya dengan menyiapkan menyisikan dana selama 10 tahun, kebutuhan pendidikan anaknya akan terjawab. Itu artinya ada miss-nya pertama sana. Kemudian miss-nya yang kedua adalah di situ ada karena ini kan sebenarnya asuransinya adalah asuransi dasarnya adalah asuransi jiwa sebesar 200 juta. Ini dia, ini isinya berarti 200 juta yang ini ya. Ini uang betul. Adalah uang meninggal. Oke. Nah, artinya sebenarnya kan uang ini akan keluar jika hanya tertanggungnya tutup usia. Ya kan? Ya. Nah, di situ aku sempat nanyakan, kalau misalnya konsepnya ini di dalam untuk menyiapkan pendidikan anak, artinya apa? Sang anak harus tutup usia, baru sejumlah dana 200 juta keluar. Pertanyaannya, apa tidak keliru konsepnya ini? Oke. Ya kan? Nah, di situ ada miss yang pertama. Terus yang kedua, ya kan? Setelah selidik tanya kenapa kamu dulu buat seperti ini, ya kan? Karena kalau merek asuransi semua sama ya Ren, ya nggak ada masalah tuh, netral. Di situ ternyata tenaga pemasaran pada waktu teman dan udahlah karena dia teman dia yang beresin, kan biasa kayak gitu, ya kan? Beresin aja semuanya nggak apa-apa gitu kan. Nah ternyata setelah diberesin ternyata desainnya tidak sesuai kebutuhan. Nah itu yang menjadi isu lebih lanjut Ren. Ya, kalau Randy boleh lihat yang di sisi kanan Ren, di situ ada tulisannya payer benefit sebesar 5 juta. Ini yang kanan memang ya, seperti yang video-video sebelumnya, mungkin namanya berbeda, tapi kurang lebih hampir sama nih. Kalau sudah namanya ada payernya, berarti pembebasan biaya ya Jim ya? Betul. Pembebasan biayanya ini terkait kalau misalnya pemegang polisnya berpulang, polisnya ini dibebaskan bayar gitu ya, sampai ketentuan itu sampai apa? Sampai 2049. Itu sampai anaknya usia berapa itu ya? Biasanya tergantung dari usia anak biasanya. Betul. Nah, disinilah Ren, disinilah yang mulai menjadi isu. Artinya apa? Orang tuanya berpikir ini adalah untuk persiapan pendidikan anak, tapi istilahnya mau pergi ke utara, larinya ke barat. Mungkin dia mencari kitab suci ya, kira ke barat.
Nah, kira-kira gitu Ren. Oke, ya. Oke, ya. Mungkin mau Jadi, cari jodoh ke timur malah ke barat cari kitab suci gitu. nah, dan yang peliknya lagi, tak tanya, apakah nilai tunainya yang 1 juta itu diperhatikan nggak pertumbuhan nilai tunainya sesuai dengan kebutuhan pendidikan anaknya? Dia bilang nggak pernah tahu, dapat surat, dapat email nggak pernah dibaca, ya kan? Nah ini masalah klasik yang terjadi buat para pemegang polis ya, yang punya polis, namun tidak tahu desainnya di awal dan bagaimana memonitoringnya seperti itu. Oke. Berpikir bahwa segala sesuatunya sudah beres. Nah, setelah Tapi sebenarnya gini, sebenarnya kalau hal klasik seperti itu memang kita tidak bisa menyalahkan pemegang polis sih, Jim. Kenapa? Karena memang kembali lagi ya, peran seorang agent itu yang sangat krusial sih, yang wajib memberi info secara transparan dan mungkin bisa istilahnya tetap berkomunikasi sehingga update info polis itu tetap berlangsung sih, Jim. Kalau menurut Betul. Namun alangkah lebih baik setiap orang ya, memang kan sekarang gerakan literasi keuangan, bahkan sekarang berbicara bukan literasi keuangan lagi, lebih spesifik literasi asuransi, ya kan? Jadi orang perlu memahami apa yang dia beli gitu. Istilahnya kalau beli handphone aja orang nggak ngerti tentang dunia perhandphonan, mereka risetnya luar biasa, ya kan? Apalagi untuk tentang keuangan yang mereka keluarkan uangnya. Mengapa mereka tidak berpikir seperti seserius ketika mereka mendesain untuk membeli handphone apa gitu loh, Ren? Oke, ngerti ya kan? Ngerti. Oke. Nah, Jadi gimana nih? Nah, disinilah setelah dari kondisi ini, akhirnya aku bicara sama nasabahnya gitu kan. Perlu dipikirkan kembali perencanaannya. Nah, akhirnya aku pada waktu itu aku menghitungkan berapa sih yang dia butuhkan berdasarkan perencanaan orang tuanya. Nah, setelah ketemu itu, disitulah mengatakan sebenarnya nilai yang perlu kamu sisihkan untuk perencanaan pendidikan anakmu itu tidak perlu ditaruh di asuransi. Boleh kamu kaitkan dalam konteks pekerjaan atau bisnis yang kamu punya, atau dalam konteks produk-produk keuangan di luaran sana. Nah, terus fungsinya asuransi ini sebenarnya apa? Fungsinya asuransi ini secara basic adalah backup plan saja. Jika kalau pada waktu si pencari nafkah, entah orang tuanya ya, mengalami tutup usia atau mengalami resiko kehidupan misalnya nggak produktif, biaya pendidikan anaknya tetap ada. Gitu Ren. Oke. Dan akhirnya pada saat itu dia apakah ada mengubah isi dalam polis atau akhirnya dia buat satu polis baru lagi yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sekarang dia kebetulan dalam posisi pada waktu di review ini kondisi keuangannya lagi berantakan, Ren. Karena kan dibilang siklusnya dulu dari uang yang gemah berlimpah ruah, suddenly dia harus mulai bisnis karena ada satu kejadian dan istilahnya ada kasus kelilitan hutang. Intinya sekarang lagi program perbaikan cash flow-nya dia, sembari dia mulai menyadari untuk diperbaikin. Itu Ren. Oke. Paling nggak dia sekarang udah tahu itu dulu. Nah, jadi pada saat itu akhirnya lu kasih kesimpulan apa nih? Maksudnya berapa yang harus disisihkan? Mungkin bisa di-share, Jim? Ya, ada itu hitungan teknis, tapi intinya ada uang yang perlu disisihkan sejumlah berdasarkan hitungan itu gitu loh. Dan budget yang untuk seperti asuransi ini coba dipikirkan. Karena apa? Sebenarnya keberadaan si anak kalau sampai ada risiko, karena kan tidak memberikan dampak signifikan secara istilah kalau anak yang meninggal kan ekonomi keluarga nggak terganggu. Daripada budget dibuang, ya mungkin 5 juta per tahun kan kecil ya sekarang ya Ren ya, itu mungkin sekitar 400 ribuan per bulan. Cuma 400 ribu sih ya. Nah, tapi dulu zaman dibuatnya ini lumayan pada waktu itu gitu Ren, ya kan. Untuk orang yang masih merintis pada waktu. Nah, artinya dia nih tipikalnya punya banyak polis dengan yang jumlah kecil-kecil gitu Ren, tersebar banyak. Oke. Ini baru anaknya satu, belum anaknya yang kedua, belumnya dia, terus belum suaminya. Itu icir tapi banyak istilahnya. Ya itu Ren, ya kan. Jadi uangnya kesebar kemana-mana tanpa ada perencanaan, jadi nggak jadi apa-apa gitu kan. Oke, sayang banget ya kalau kayak begini ya. Yes. Seharusnya mungkin kalau seandainya kata teman-teman di sini yang nonton supaya lebih jelas ya, sebenarnya pendidikan anak itu sangat salah jika menyiapkan
atau menyisihkannya dimasukkan ke asuransi itu salah besar ya. Asuransi itu hanya fungsinya sebagai penggaransi. Jadi yang memberikan garansi bahwa anak ini pasti akan dapat dananya. Tetapi penyisihannya alangkah lebih tepat pada saat mungkin bisa ke instrumen investasi lain, atau jika memang nggak ada instrumen investasi lain bisa juga di asuransi. Tetapi istilahnya komposisi antara proteksi dengan investasi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya Jim ya. Yes. Karena di sini gue lihat juga dengan premi 5 juta, premi proteksi 4 juta ini tinggi banget, investasi kecil banget, cuma 1 juta. Yeah. Kayaknya nggak akan sangat salah kalau ini disebut dengan polis pendidikan. Iya, jadi ya ini luar biasa sebenarnya. Dan sebenarnya Randy mungkin gua boleh tambahkan, kalau sampai pilihan terakhir mau menyiapkan asuransi pendidikan anak melalui menyiapkan biaya pendidikan anak melalui asuransi, alangkah lebih baiknya menyiapkan melalui asuransi seperti jenisnya endowment. Oh, tradisional ya berarti ya? Tradisional yang endowment itu akan lebih tepat gitu. Tapi harus didesain juga, walaupun biayanya akan lebih mahal. Kalau orangnya mengerti cara investasi, yang terbaik sebenarnya adalah murni menyiapkan asuransi sebagai backup plan. Sisi penyiapannya dilakukan dengan produk keuangan atau bisnis atau pekerjaan yang dia punya. Berarti konklusinya adalah begini. Terakhir nih kesimpulannya, kalau dari gua nih ya, mungkin dari Jimmy dulu deh. Tadi ya? Sudah belum? Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri adalah ketahuilah apa yang kita beli itu dulu. Jadi kita sendiri pun belajar, tidak semuanya kita bisa serahkan kepada orang 100%. Kita sendiri juga paling aware. Itu yang perlu pertama sebagai kita orang tua untuk menyiapkan pendidikan anak. Terus yang kedua, secara berkala punyalah list to do untuk men-check up ya. Contoh, setiap tahun kita harus ngecek apa? Kapan STNK mati, kapan bayar pajak, PBB dan sebagainya. Asuransi pun juga perlu dilakukan review secara berkala. Kalau tidak mau dilakukan tahunan, at least lakukanlah secara ketika mengalami perubahan fase kehidupan. Tapi kalau dalam konteksnya sebagai investasi, ya lakukanlah secara berkala seperti itu. Dan itu mungkin concernku yang mungkin ingin sampaikan buat para viewersnya Randy ya. Nah, sama lantar kan juga jadi viewer kamu juga. Oke, ini sebenarnya sebelumnya gue close dulu ya, karena sudah selesai, kita masuk ke conclusion juga. Kalau dari gue pribadi sih ya Jim ya, kalau dari gue pribadi itu kembali lagi ya, yang pertama harus menetapkan sebuah tujuan dulu dalam mau membuat sebuah perencana keuangan, dan kita harus tahu juga bahwa tujuan perencana keuangan itu untuk apa, baru nanti kita bisa memberikan solusinya terbaik itu seperti apa. Jangan sampai buat polis malah cuma mempercayakan gitu aja dan nggak tahu isinya dan merasa sudah punya, nah dan tidak pernah direview polisnya. Nah itu kembali lagi juga tadi masalah tradisional atau yang ada unit linknya, kembali lagi tergantung dari profil dari teman-teman masing-masing. Apakah ngerti tentang investasi atau kurang mengerti. Kalau kurang mengerti sebaiknya ada investasinya di asuransi, tetapi kalau sudah mengerti mungkin lebih saja hanya ambil yang tradisional seperti tadi yang sudah diinfo oleh Bro Jimmy gitu ya. Yes bro. Nah tetapi kembali lagi nih, kalau saya kata teman-teman sekarang ada kesimpulan lain atau ada komen lain tentang policy review, boleh di chat, di komen di bawah, nanti kita akan sama-sama diskusi lagi lebih lanjut. By the way, thank you Bro Jimmy. Thank you Ren. Ya, thank you buat semua teman-teman yang sudah lihat videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.